Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa sayarallah, dan akan Allah lihat. Sa'nya itu sin, namanya tanfis ya. Ciri dari kata kerja, ciri fi'il, di depannya ada sin. Asalnya yaro, sayaro. Nah, berarti nanti, akan ya. Amalakum, dan Allah akan melihat amalakum, amal kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Nah, ini harusnya rasuluhu, ini diletakkannya di setelah Allah. Wa sayarallahu wa rasuluhu, gitu kan harusnya. Ya, tapi kita harus nurut ayat, bukan ayat yang nurut kita. Jadi boleh hukumnya. Kalau dibuat secara tertib, nih kita akan bingung. Dan Allah akan melihat amalmu dan utusannya. Jadi seakan-akan Allah akan melihat amal kalian dan melihat amal utusannya. Bukan. Ya, maksudnya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Nah, tinggal kita ini kata nama, ya, pelaku ini ditujukan kepada siapa? Kalian ini kepada siapa? Kalian itu kepada kita atau kepada orang munafik yang sedang dibicarakan? Summa turaddun, kemudian, ya, sin itu dekat, summa jauh. Kemudian, nanti juga, cuma nantinya jauh. Kalau pada fi'il biasanya saufa, tapi di sini digunakan kata summa. Summa turaddun, kemudian kalian akan dikembalikan. Kemana kembalinya? Alim, kepada yang mengetahui, yang maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Gaib dan syahadah. Karena alam ada dua, gaib dan syahadah. Ya. Alam gaib adalah alam yang ditandai dengan tiga. Pertama, tidak bisa diteliti. Yang kedua, tidak bisa dialami. Yang ketiga, tidak bisa berdasarkan empiri. Jadi riset, tidak bisa riset, tidak bisa empiri, tidak bisa eksperimen. Ya, betapapun kita punya alat untuk eksperimen, punya, sampai hal yang kecil kita bisa teliti, sampai kuman, virus kita tahu. Terus sampai adanya frekuensi yang tidak terlihat kasat mata kita tahu.
Ya, sampai organ-organ dalam di dunia kedokteran bisa dibaca. Tapi urusan gaib nggak bisa. Nah, lawan dari gaib adalah syahadah. Nanti kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui gaib dan syahadah. Syahadah sebaliknya. Syahadah ya alam bisa diteliti, bisa dijajal, bisa diuji coba, itu syahadah. Ya, alam kasat mata bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Fayunabbi'ukum, maka dia akan menceritakan pada kalian. Apa isi ceritanya? Bima kuntum ta'malun, apa-apa yang dengan apa yang kuntum kalian ta'malun amalkan. Jadi amal-amal kita nanti akan diceritakan oleh alimul ghaib wasyahadah, yaitu Allah. Bagaimana para ahli tafsir mengatakan? Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, maknaha annal munafiqin ya'taqiduna kufra. Makna dari ayat ini adalah orang munafik meyakini kafir. Akidahnya kafir. Ya, wa yadharuna amala iman, tapi zahirnya iman. Kita tahu yang namanya munafik itu kayak gerenuk. Nah, kalau orang ngomong gerenuk, tahu nggak? Gerenuk. Gerenuk itu biasanya dipakai oleh tetangga sebelah buat jimat. Ya, di balik pintu itu. Tempat jimat. Jadi dalamnya busuk. Gerenuk itu. Apa bahasa sini? Ya gerenuk lah orang sini. Biasanya suka di kuburan-kuburan. Maja ya. Buah maja. Buah maja. Makanya disebut dengan batunya itu kali maja, bukan kali maya, kali maja sebenarnya, karena ditemukannya di kali-kali yang ada di maja, di sana, kali maja. Ada batu kan kali maya itu, karena dulu kan kita ejaan lama kan J, kali maya, nah, jadi kali maja. Kita lanjut. Ka'annaha a'malu birrin, seakan-akan mereka melakukan amal bir, amal kebaikan. Itu orang munafik. Jadi penampakannya baik tapi dalamnya busuk. Nah, ya. Wa hiya riya'un wa sum'atun, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu penglihatan, sum'ah pendengaran. Pengen didengar baik, pengen dilihat baik. Kalau dilihat itu namanya riya, kalau didengar namanya sum'ah. Bi ghairi i'tiqadin wala niyatin, tidak dengan itikat dan niat yang benar. Fallah yaraha kadzalika, maka Allah melihatnya. Kita nggak bisa lihat karena kita melihat dari sisi syahadah, tapi Allah melihatnya karena itu benda gaib. Ya, niat itu kan gaib. Wa yutli'u 'alaiha ibadal mu'minin, dan Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Fa amma itla'u rasulihi fa bi ainaihi. Adapun Allah menampakkan sikap orang munafik, maka dengan kedua mata Rasulullah. Mata Rasulullah. Anda tahu mata Rasulullah? Ya, mata Rasulullah itu bisa melihat bukan sekedar panca indera, ya. Beliau bukan punya cuma 5, mungkin 6. Mungkin 6. Orang bisik-bisik di belakangnya dia tahu. Kalau beliau mengimami, tadi itu siapa yang bisik-bisik? Begitu. Tahu. Sehingga sahabat saja kadang-kadang salah menafsirkan beliau. Seperti istri beliau Aisyah, ketika ada orang munafik ngefrank Nabi, ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Muhammad, tanpa menggunakan kata lam. Ya, assalam ada dengan salam itu berbeda. Salam selamat, sam tidak selamat. Bahasa arti bahasanya itu racun.
Semoga mampus, itu tuh kurang lebih. Mudah-mudahan sampean mampus, mati, racun, itu kan. Dijawab wa'alaikum oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengulangi kata samnya, wa'alaikum, cukup begitu. Sementara Aisyah menjawab lebih, assalamu wa'alaikumussalam wa rahmatullah, itu ya, wa ghadabu. Semoga kalian juga mampus, dimurkai, dilaknat. Rasulullah menasihati Aisyah, ya Aisyah jangan berlebihan. Nah, Aisyah mengira Rasulullah dengkek, kurang dengar karena faktor umur kan. Karena umurnya berbeda dengan Aisyah, jauh kan. Dikiranya Rasulullah nggak dengar, aku dengar ya Aisyah, aku dengar. Tapi Islam mengajarkan kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sebab kalau Anda membalas keburukan dengan keburukan, Anda tidak beda dengan dia. Maka itu jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Membalas kejahatan adalah kejahatan yang sama. Dan biasanya orang kalau membalas itu lebih. Nah, buktinya Aisyah. Ya, dia cuma mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nambah. Contohnya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Allah akan memperlihatkan sikap orang munafik yang antara batin dan zahir berbeda itu dengan kedua mata Rasulullah. Jadi mata Rasulullah tembus. Ya, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala bisa membaca hati orang. Oh, kamu ya. Suatu saat ya Rasulullah cerita tentang surga. Bla 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 bla. Ya Rasulullah, semoga saya menjadi penghuninya. Ya memang kamu penghuninya. Tuh, sahabatnya bertanya begitu. Ya, merespon begitu. Satu lagi yang orang munafik merespon, "Oh, saya juga ya Rasulullah, doakan." Wah, kamu udah kebalap. Kenapa Rasulullah menjawab begitu? Rasulullah tidak ingin menampakkan munafiknya orang ini. Dengan mengatakan, kamu udah kebalap, ketinggalan kamu. Nah, para ahli mengatakan ini orang munafik. Tapi Rasulullah, kamu bagaimana bisa masuk surga, munafik kamu. Enggak begitu, enggak dijatuhkan oleh Rasulullah. Ya, itu hebatnya Rasulullah. Kita kembali. Wa amma itla'ul mu'minin, bagaimana Allah memperlihatkan kepada mukmin, karena di sini kan wasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah akan melihat ya, melihat kalian dan rasulnya. Nah, nanti di ayat yang lain wal mu'minun. Bagaimana cara Allah memperlihatkan pada mukminin? Fabil alamat. Maka dengan ciri-ciri. Ya, fal alamat minal amal wal amarat dalati ala i'tiqad. Nanti dalam berinteraksi, karena hidup dengan sesama itu ya cukup lama, bertetangga pasti lama-lama ketahuan ya, orang begitu tuh ketahuan. Itulah pendapat dari Ibnul Arabi. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Ibnu Asyur, wa jumlatu wa sayarallahu amalakum atfun ala jumlati la ta'tadiru. Jumlah sayarallah itu diatofkan kepada la ta'tadiru. Ya, kata Ibnu Asyur, jumlah sayarallah, maksudnya kalau atof itu kata sambung, berarti ini masih ya terkoneksi dengan ayat sebelumnya. La ta'tadiru, nah, jangan minta maaf. Ya, janganlah kalian beralibi, sebab semua alasan-alasan kalian itu sudah dibaca oleh Rasulullah. Nah, maka di sini disambung, nanti Allah akan perlihatkan. Kalau mereka minta bukti, mana buktinya? Kita dituduh begini-begini, nanti Allah akan buktikan. Gitu. Maksudnya nanti Allah akan buktikan. Aila faidata fi i'tizarikum, artinya tidak ada manfaat dalam alasan yang kalian buat. Ya, alasannya beginilah begitu, alasannya begini dan begitu. Fa in khasyitum al mu'akhadha fa'malu al khaira. Kalau kamu takut disanksi, dihukum, maka berbuat baiklah. Lil mustaqbal,
ke depan. Jadi untuk menghapus kesalahan masa lalu, perbaiki. Kata bahasanya supaya orang konangan. Supaya nggak ketahuan dulu curang, udah sekarang jadi orang baik. Kan? Nanti kan nggak ketahuan tuh. Rasulullah juga akan diam. Artinya kata orang tuh apa ya? Melihat sebelah mata ya. Melihat sebelah mata. Kita tahu bahwa orang itu salah, tapi kita sudah lihat orang itu sudah memperbaiki itu, dia nengahkan baik. Merem. Jadi melihat kesalahan orang itu kita merem. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu in ahsantum. Maka Allah akan membuktikan amal kalian, ya, Allah dan Rasul in ahsantum, kalau kalian berbuat ihsan. Loh. Fal maksud fathu abwabi taubatilahum. Maksud dari ayat ini adalah membuka pintu taubat. Nanti Allah akan lihat. Cepat kalian kubur kesalahan-kesalahan itu. Supaya enggak keburu ketahuan. Sebab kalau enggak cepat kalian memoles dengan kebaikan, nanti akan ada ayat terus ngorek-ngorek mereka. Ya, di satu momen nanti akan ketahuan belangnya. Udah cepat dikubur. Ya, jadi menurut Ibnu Asyur ayat ini membuka peluang taubat, sinyal-sinyal itu. Allah akan beritahu kalian. Nanti Allah akan buktikan. Nah, supaya nggak bisa dibuktikan, cepat berubah. Sengaja Allah memberikan ayat ini. Watanabbuh watambi ilal mukannati minasikrari amrihim, dan mengingatkan akan dikorek apa yang tersimpan dari urusan mereka. Jadi Allah memberi peluang. Wasayarallah. Nanti Allah akan buktikan. Cepat dibenahi. Nah, gitu ya. Wa fi dzalika tahdidul wa'id. Karena itu pada ayat ini tahdidul wa'id, menguatkan ancaman. Illam yatubu, jika mereka tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti Allah akan beberkan dosa-dosa mereka. Itu yang kedua. Menurut Muhammad Rashid Ridha, wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ba'dal an, setelah sekarang Allah akan memperlihatkan, Allah dan Rasulnya akan membuktikan amal kalian. Wa huwa alladzi yadullu imma ala isra al infaq, itu akan ditunjukkan kalau mereka terus-menerus munafik. Kalau diterusin, nanti Allah akan bongkar, ya, dosa-dosa kalian. Wa imma ala taubat. Nah, kalau mereka taubat, ya sudah dipendam. Sudah enggak, Allah akan menyimpannya. Ya, karena Allah sendiri memuji orang yang menutupi kesalahan orang. Ya kan? Tapi kalau mereka jojong baik, tuh kata bahasa sini, bandel, tambleg, maka Allah akan beberkan. Mereka akan dipermalukan. Tuh, begitu Mas ya. Wal idhi'an fil iman alladzi tatarattabu alail a'mal, yang akan menjadi konsekuensi dari amal. Ya, nanti ke depan kita akan lihat. Kan begitu kan? Sebuah kesalahan kita akan lihat. Coba gimana? Kalau kalian bertobat, ya sudah, selesai sampai di situ. Tapi kalau tidak, maka akan dibongkar kesalahannya. Wa amma aqwalukum fala qimatalaha wa in aqadtumuha bil iman. Adapun akwal, ucapan-ucapan kalian, fala qimatalaha, tidak ada harganya. Ngomong sampai sewayut. Ya, yang menyatakan wa in aqadtumuha bil aiman, dibarengi dengan sumpah. Demi baik kita orang bohong gitu. Nah, gitu. Omongan itu tidak ada gunanya karena Allah bisa membaca isi hati. Fa in tubtum wa anabtum, maka jika kalian bertobat, wa syahida amalakum bi salahi sariratikum, akan ditunjukkan dengan amal. Tobat itu kan dalam hati, ya, akan ditunjukkan dengan amal. Fa innallaha yaqbalu taubatakum, maka Allah akan menerima taubat kalian. Jadi kalau kalian berhenti, mumpung belum dibongkar, sudahi sampai di situ. Ya, maka Allah akan menerima taubat kalian. Nah, gitu maksud ayat ini.
Wa yu'amilukum rasuluhu bima yu'amilu bil mu'minin. Dan Rasulnya Allah akan memperlakukan kalian sebagaimana orang yang mukmin yang lain. Ya. Jadi Rasulullah akan memperlakukan kalian seperti orang lain yang tidak bersalah gitu. Padahal Rasulullah tahu. Ya, karena kalian sudah mengupgrade. Ya sudahlah. Tobat orang maning-maning. Ya sudah, Allah akan berhenti sampai di situ. Alladzi tashhadalu a'malahum bi ikhlasihim, yang ditunjukkan dengan apa? Ikhlas. Wasidqihim, dan kejujuran mereka. Wa in abaitum ilal israr al nifaqihum, tapi sebaliknya jika kalian menolak jojong bae israr terus menerus berbuat munafik, ya, wal i'timad ala nifaqin, dan bergantung kepada kenifakan, suka kizbukum bi'adzarikum wa imanikum, maka akan terlihat pada dusta kalian. Maksudnya kalian akan kebongkar, omongannya itu semuanya dusta. Nah, itu akan Allah bongkar nantinya. Wasayum'amilukum wa rasul bima amarallahu bihi fi surah min jihadikum. Nanti gimana sikap Rasulullah kalau kalian tidak bertobat? Ya, pada surat ini dijelaskan nanti akan menjadi objek jihad. Oh, ya, kalian akan diperangi oleh orang mukmin. Wal ighlad alaikum, dan pemberatan. Akan ada pemberatan. Salah satu bentuk pemberatan adalah tidak ditegur. Oleh sahabat-sahabat Rasulullah nggak ditegur. Menang baik. Ketemu diem aja. Nah, terus ada hal-hal lain, ya, diembargo dengan tidak boleh jual beli. Tidak boleh munakahat. Tuh, ya, itu kalau keputusan sudah turun dari Rasulullah, itu keputusan yang sangat mematikan. Mending kalau mati. Masih hidup, ketemu di jalan nggak ditegur. Mau beli, jangan. Tuh, gimana? Mau kita jualan, dia mau beli, jangan. Saya jual bukan buat kamu. Waduh, kan menyakitkan. Kalau udah mati mending, masih hidup. Ya, itu sangat menyakitkan. Paling tidak begitu. Tapi mereka nggak dibunuh. Berat justru. Kalau dibunuh mau udah selesai. Justru nggak dibunuh. Disiksa dengan begitu, ya. Wa adami samahalakum bil khuruj ma'ahu abadan, dan tidak boleh keluar jihad selamanya. Bisa hari konon kita milu, maaf, kamu nggak boleh. Bayangkan tuh, ini salah satu hukum dari Rasulullah, diboikot. Walaupun mereka ikut perang, mau ikut, saya ikut, maaf gak bisa. Ini tidak untuk kamu. Ya, hebatnya Rasulullah begitu. Jadi ini bukan recehan Rasulullah. Bukan abal-abal gitu. Menyuruh orang perang siapa aja, enggak, dipilih. Difilter, enggak semua orang boleh ikut. Yang tidak yakin udah jangan. Min hadhil haya ala dzili wal mauti alai. Nah, summa turaddun, kemudian kalian akan dikembalikan dalam keadaan hina. Yo. Jadi orangnya masih hidup tapi menjalani hidup dengan cara diperlakukan seperti itu. Ketemu nggak ditegur, udah nggak bisa bareng-bareng lagi, itu kan? Ila alimil ghaibi wasyahadah alladzi ya'lamu ma tusirrun, akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui gaib dan syahadah. Alladzi ya'lamu ma tusirrun, yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian menampakkan. Wa ma taktubun, dan kalian sembunyikan. Wa ma tazharun, dan kalian tampakkan. Wal ghaibu ma ghaba anil mukhatabin ilmu. Nah, itu. Di sini didefinisikan gaib adalah sesuatu yang tidak nampak dari mukhatabin. Ya. Sesuatu yang tidak nampak, tapi definisi ini disampaikan oleh orang yang nggak ngerti ilmu kimia, ilmu fisika. Tuh, ya.
Berarti angin itu gaib kalau masuk kategori ini, definisi ulama ini. Gaib itu adalah yang nggak nampak. Padahal yang nggak nampak itu nggak selalu nggak ada. Ya, yang nggak kelihatan nih belum tentu nggak ada, ya kan? Yang nggak kelihatan sama kita, nggak kelihatan, nggak bisa dicicipin, pokoknya nggak bisa diakses oleh indera. Apakah semua yang tidak bisa diakses oleh indera berarti tidak ada? Belum tentu. Anda tahu dunia kedokteran tuh bisa membaca jeroan, sinar X, ya kan? X-ray kan? Bisa membaca jeroan. Tuh, apa itu gaib? Tidak gaib itu. Angin, angin sih bisa dirasa. Angin malah bukan gaib itu, karena bisa dijual belikan, jual angin. Ya kan? Jadi gaib itu ada dua, gaib mutlak, gaib muqayyad katanya. Ya, gaib mutlak adalah gaib yang tidak bisa diakses oleh akal, oleh kemampuan manusia, tidak bisa. Tadi itu cirinya, tidak bisa diriset, tidak bisa diempiri, tidak bisa eksperimen. Dan definisi ini jarang ada yang mengemukakan. Ulama-ulama pun jarang. Nah, jadi menurut mereka gaib itu adalah yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga Anda lihat manusia ngaku mengerti masa depan. Kan gaib, wong Rasul saja nggak tahu. Ya, sehingga Jibril satu saat nanya, kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Nabi, sekelas Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tidak tahu. Ini ada umatnya sekelas khotib. Bukan khotib nasional, khotib lokal. Ngomong tahu sebentar lagi. Kiamat. Karena ciri-cirinya sudah ada, Imam Mahdi sudah ada, kebetulan tetangga saya. Bisa-bisanya begitu. Ada lagi yang ngomong bisa komunikasi dengan malaikat mungkar nakir. Jadi kalau saudara punya teman mati, konsultasi dengan saya, nanti tak hubungi Mama Gufran, orang Banten lagi, aduh malu-maluin. Jadi saudara kalau nggak ngaji tuh kita sesat, bener-bener. Karena di dunia medsos ini. Saya udah ngeluh Saiful Karim. Datang lagi namanya Abu Marlo. Abu Marlo. Saya kadang-kadang greget, kata-kata saya kasar. Kalau dungu jangan bicara agama, sesat Anda. Sembarangan katanya. Ada yang jawab gitu. Ngelmu dulu apa, ilmu apa yang Anda pengen dari saya bilang. Satu hadis pun nggak pernah dikutip. Jadi ciri-cirinya begini, Pak. Dalam kurban, ini kalau kita masih anggap kurban. Kalau ada orang cerita, yang namanya kurban itu nggak selalu daging, bukan daging. Kan Allah sudah mengatakan bukan darah dan daging yang nyampe ke sono, ketakwaan. Nah, kalau Anda orang bicara begitu, itu ciri-cirinya. Jadi dia ingin mengalihkan, kita berkurban itu nggak perlu potong. Yang kita harus potong ini egois kita. Nah, itu mengarahkan ke situ. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, kalau kita suruh berjilbab, jilbabin hatimu. Cirinya begitu. Itu pokoknya mengalihkan tuh, mengalihkan isu Ka'bah itu. Buat apa kita jauh-jauh ke sana? Yang penting kita mensucikan diri, ziarah tuh. Kan dulu pernah juga ada yang ngomong, nggak usah ke sana, ziarah ke Wali Songo aja. Kan tujuan haji itu ziarah. Ya kan? Nah, ini orang-orang, jawaban-jawaban dari orang-orang ini. Ya. Orang-orang itu yang nyeleneh. Menyimpang. Itu ciri-cirinya. Nah, termasuk si Abu Marlo ini. Ya nggak perlu begitu-begitu amat untuk mensucikan diri. Nggak perlu kurban. Kadang-kadang yang ngomong itu orang-orang orang-orang terdidik. Yang bisa masuk surga ya bukan orang Islam aja.
Yang penting orang baik. Nah, itu juga sama. Anda kalau mengatakan begitu itu sudah melampaui pernyataan dari Allah sendiri. Ya kan? Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Itu menggunakan lan. Nah, lan itu huruf nafyun istiqbal. Tidak memungkinkan. Kemungkinan masuk surga itu tidak mungkin. Tapi dia ngomong, ya bisa, yang penting jadi orang baik. Yang punya surga emang siapa? Sampai begitu ya. Nah itulah. Itu kalau Anda lihat di medsos, kalau nggak hati-hati, Anda akan terperangkap situ. Islam itu agama satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada agama selain Islam, itu tidak ada. Sebab pernyataan barang siapa yang memilih selain Islam bukan agama, tidak akan diterima. Ini akan bertolak belakang jika agama yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, Yahudi. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Kristen. Kalau itu namanya Kristen, namanya Yahudi, berarti bertolak belakang dengan pernyataan Allah. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima. Lah kan mereka. Nah, semua agama kepada nabi-nabi Allah adalah Islam. Cuma menggunakan istilah bahasa mereka masing-masing. Kitab suci ini kan tidak selalu Arab. Ya. Jadi kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi ini tidak selalu berbahasa Arab. Contohnya Taurat itu bahasa Ibrani. Injil bahasanya Suryani. Nah, Quran bahasanya Arab. Itu. Jadi ketika diarabkan, ya katakanlah begini, kalau saja Nabi itu ada dari Indonesia, kitab sucinya berbahasa Indonesia, mungkin Islam itu namanya penyerahan diri, agama pasrah, agama ketundukan, kurang lebih begitu. Yang artinya ketika diarabkan ya Islam. Sebab itu akan kontradiksi nantinya. Barang siapa yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima. Lah, itu pengikutnya Nabi Musa gimana? Pengikutnya Nabi Isa gimana? Nah, bukan. Nah, teliti punya teliti, penamaan agama selain Islam itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan agamaku ini adalah Kristen. Agamaku ini adalah Katolik. Nggak pernah ngomong begitu. Begitu juga Nabi Musa tidak pernah mengatakan agamaku ini Yahudi namanya. Tidak pernah. Sehingga orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah agama mereka. Wa qalat Yahudu, ya, laisati nasara Ibrahim itu adalah agama mereka. Saling berebut terhadap Nabi Ibrahim, padahal bukan. Sebab istilah-istilah itu ada, contohnya Yahudi saja, agama paling tua kan Yahudi. Itu baru ada, ya, setelah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ada lagi kiai yang mengatakan, oh enggak, bukan dua, tiga. Satu lagi orang Indonesia. Saya lupa itu. Diberi nama itu. Jadi anak Nabi Ibrahim. Ada yang menafsirkan begitu tuh. 3, bukan 2. Satu lagi orang Indonesia. Waduh, ya seneng-seneng aja sih. Tapi itu tidak dibenarkan dalam sejarah. Kita kembali ke sini. Ishak, Ismail dan Ishak. Ishak punya nama, namanya Yakub. Yakub itu menamai dirinya Israel. Maka ada ayat yang suka bilang, illa harrama Israel ala nafsih. Karena ada ayat tuh. Kecuali Israel mengharamkan terhadap dirinya. Israel yang dimaksud oleh ayat itu adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub menamai dirinya Israel. Maka anak-anak Yakub namanya Bani Israel. Salah satu anak Yakub itu namanya Yahuda. Itu yang kemudian punya keturunan cukup banyak. Maka setelah itu dia disebut Yahudi.
Begitu Pak. Jadi agama-agama itu tidak ada. Nah kalau Islam itu, istilah Islam dari mana? Allah sendiri yang menamainya. Innad dina indallahil Islam. Maka orang Barat menamai Islam itu dengan Muhammadan, ismenya Muhammad. Karena mereka mengira ya Islam itu sama dengan agama lain, menggunakan istilah pendirinya atau tempat pendiri itu berasal. Contohnya Hindu kan berasal dari Hindustan, Buddha dari Buddhism, pohon Bodhi. Jadi Siddhartha Gautama pernah bertapa di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi itu seperti apa? Anda bisa lihat di Kelenteng, Banten. Pohon Bodhi di bawah Siddhartha Gautama pernah bertapa di situ. Maka disebutlah Buddhism. Tuh. Nah, orang Barat ingin menamai Islam ini dengan Muhammadanism karena mereka mengira semua itu berasal dari pendiri. Jadi nama-nama agama selain Islam kalau tidak nama pendiri ya diambil dari nama daerah pendiri itu berasal. Begitu. Kristen begitu juga dari juru selamat artinya. Kristen, Yerusalem, Yesus dari sana. Begitu. Nazaret dari daerah Nasara. Kata Syekh Utsaimin, ru'yat yang akan ditampakkan di sini ada 3 macam. Ini kan yara, ya. Kata yara dalam Al-Quran, kata Syekh Utsaimin artinya ada 3. Pertama artinya dukungan, ya. Jadi ini ditampakkan dalam surat 20 ayat 46. Jadi kata yara, Allah akan melihat. Nah, melihatnya Allah itu ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama Allah memberi dukungan, ya. Dalam surat 20 ayat 46 Allah mengatakan inni ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Soal Allah melihat kan gak usah diomong, pasti Allah maha melihat. Tapi kenapa Allah menunjukkan lagi kata aku melihat? Nah, kata aku melihat ini di surat 20 Toha ya, ayat 46 artinya mendukung, support. Sira coba kamu jalan, saya lihat, saya awasi ya. Berarti kan kita memberi dukungan. Nah, saya lihatin, coba. Contohnya gitu. Ya, ini di surat 20 ayat 46. Yang kedua, makna dari melihat itu meliput. Ya, ini Allah tunjukkan dalam surat 4 ayat 58. Allah menyatakan innallaha ni'imma ya'idukum bih ilallah innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi artinya Allah meliput. Allah maha mengetahui. Yang terakhir, makna dari melihat itu adalah mengancam, melotot. Ya, kalau dalam bahasa manusia. Ini ditunjukkan Allah dalam surat Wasatiyah ini, bukan dari Syarah Wasatiyah. La ta'tadiru lan nu'mina lakum qad naba'ana min ini. Ya ini ayat ini. Ayat ini artinya Allah melotot. Kalau dalam bahasa gitu. Jadi orang melihat itu ada 3 macam. Pertama, sira tak delengaken ini, sing kene. Memberi pertolongan. Contohnya kita ingin mengajari orang menyembelih contohnya. Ya. Waduh, kita ini orang bisa. Sira tak delengaken. Nah, itu berarti dia mensupport. Yang kedua, kita gak ngedeleng artinya melihat. Saya juga tahu gitu. Ya, yang ketiga melotot. Marah. Ketika kita marah kepada anak, dilihatin aja. Bukan dia takut jadinya. Nah, di ayat ini. Coba tak delengaken sih. Awas itu. Nah, itu. Ya, ayat ini artinya melotot. Tapi tidak boleh buat Allah ya.
Sekarang hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat suar, bentukmu. Allah tidak melihat bentukmu. Nah, kalau bentuk kita mah jelek-jelek. Tapi ibu-ibu pernah saya ngomong jelek marah, enggak, jangan begitu lah Pak. Ya wis cantik-cantik. Dia ngomong jelek. Padahal kita kalau mengaku salah kan bagus kan. Pokoknya yang jelek, yang tidak baik itu ke kita, itu kan? Jangan menuduh orang lain. Maksud saya begitu kan? Apa ya kita pantas masuk surga, udah banyak dosanya, jelek pula. Jangan bilang jelek lah Pak. Ya udah cantik gitu. Karena udah dimodali kan. Ada skincare, ada krem malam, krem siang, us lah. Sangkut gitu. Masih diomong jelek juga. Pakai modal ini. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat qulub, hatimu, wa a'malikum, dan amalmu. Jadi bukan tampak, bukan permukaan, bukan casing yang Allah lihat. Ya, bukan casingmu. Bukan zahirmu. Suar ya, bukan bentukmu. Kalau bentuk mah bukan mau kita kan? Kalau bentuk bukan mau kita, tapi prestasi bukan prestis. Tuh, dalam hadis ya. Fa'ulima anna mujarrad jamal zahira fi suara wa thiyab la yanzuru ilaihi. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena itu bentuk lahir tidak mencerminkan ketakwaan. Ya, jadi Allah membaca takwa tidaknya seorang bukan dari bentuk lahirnya. Tuh, wa inna ma yanzuru ila qulub wal amal, akan tetapi hati dan amalnya. Fa in kana zahira muzayyan mujmalan bi halil batin ahaballah. Kalau ada orang zahirnya bagus, batinnya juga bagus, lah alhamdulillah itu mah. Kamu pisan itu super. Ya. Hatinya bagus, penampakannya, tapi sejelek-jeleknya orang Islam sih bersih sih menurut saya. Ya kan? Sejelek-jeleknya orang Islam karena dia sholat terus kan pasti dia berwudu, bersih lah. Nggak kucel gitu ya. Sejelek-jeleknya orang Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam ngerti waktu. Sebodoh-bodohnya. Ya karena kan dia sholat. Iya yang sama. Iya benar. Sebodoh-bodohnya orang yang sholat, tuh, pasti dia tahu waktu. Nggak mungkin, jam berapa gitu? Maghrib kan, pasti udah tahu. Subuh ini kayaknya jam 5, nah, pasti begitu. Sebodoh-bodohnya itu. Ya, maksudnya yang terendah dari umat Nabi Muhammad ini pinter gitu. Yang terendah, apalagi yang belajar. Tahu waktu, bersih. Karena kita diajari najis. Ya, najis dan yang tidak najis, yang bersih dan yang kotor. Nah, kita ganti pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita belajar masalah supaya keluar dari masalah. Ini kan masalah, kasus-kasus kan. Kita belajar masalah, jangan takut masalah, supaya keluar dari masalah. Pertanyaan berikutnya adalah, ada syabun, seorang pemuda, la yastati zawaj, tidak mampu menikah. Nadran ligila ilmuhur, karena mas kawin yang terlalu tinggi. Ya, kita tahu bahwa di Arab Saudi punya kebiasaan memberikan mas kawin itu tinggi sekali. Ya, kalau dikonversi kurang lebih 100 jutaan. Sehingga wajar kalau belum disentuh dibalikin separoh. Ya kalau kita mah nggak ada begitu-begitu. Ini kita bersyukur pada pasangan-pasangan kita. Ya, artinya kalau dalam bahasa Jawa, kok gelem dinan semono kuat, kok ya mau. Padahal kita bukan laki-laki super kan? Kalau kita ganteng, iya kok geleman. Ya. Itulah saudara. Kok ya mau gitu. Ya. Fabi madza tansihunahu ma'ana yatrabul ilmi syar'i. Apa nasihatmu? Ini kepada Syekh Utsaimin ya. Dia bertanya, bagaimana nasihat Syekh
Kalau orang pengen nikah tapi masih sekolah. Masih sekolah. Apakah menikah itu hanya untuk mereka yang sudah tidak sekolah? Kata Jawa mengacau gitu. Lah ngacau, ngaca lah, kamu berkaca. Kok ya mau sih gitu. Ya kan? Ya, ngacau kalau bahasa. Ngacau gitu. Ngilo gitu. Seperti itu. Maaf, monyet berkaca kan dia langsung kaget. Ya kan? Anda pernah lihat kan? Karena dia kira ganteng. Selama ini kan dia nggak tahu dirinya kan? Dia melihat temannya kan? Begitu dikasih kaca kaget dia. Waduh. Nah, ini kembali ke sini. Apa nasihat dari Syekh kepada orang yang kepengen nikah tapi nggak punya modal, singkatnya kan, untuk mas kawin karena terlalu tinggi? Syekh menjawab begini, ansahu hadza syabab bima arsyada ilain nabi. Aku memberi nasihat kepada pemuda ini dengan nasihat yang Nabi sampaikan. Apa nasihat Nabi? Ya masyara syabab, wahai pemuda, manis sata al-ba'ah, barang siapa yang sudah punya kemampuan, falyatajawaz, maka menikahlah. Ba'ah diartikan dua. Ya. Kuat gawe, yang kedua kuat jima. Ba'ah ini. Barang siapa yang sudah mampu ba'ah ini tafsirnya dua. Ada yang mengatakan jima, ada yang mengatakan mampu. Kalau bahasa Jawa kuat gawe. Ya, lahir batin. Maka menikahlah, karena menikah itu akan memejamkan penglihatan dan menjaga farji. Wa malam yastati', barang siapa yang tidak mampu fa'alai bisaum, maka hendaklah dia berpuasa. Yang enggak mampu silakan puasa. Fa innalahu, maka sesungguhnya puasa lahu untuknya wijaun, menjadi tameng. Menjadi tameng. Tapi tameng itu kan sifatnya sementara. Ya, temporary. Hakadha arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyabab. Begitulah Nabi memberi petunjuk kepada pemuda. Wa amarahum bi ayasfiru, dan memerintahkan mereka agar sabar. Wa ayasta'affafu, dan istighfaf, menjaga diri. Tuh. Liyughniyahumullah, supaya suatu saat Allah memberikan kekayaan. Ya, menurut saya sih yang penting orang itu terus berkreasi. Tapi ada watak yang nggak bisa disembuhkan, yaitu malas. Kita boleh menikahkan kepada calon menantu yang rajin. Nah, soal dia belum bisa, itu nanti menyusul. Ya, Anda berpikir sendirilah. Kapan Anda punya ini dan itu kan setelah menikah. Ya, memang ada di antara kita yang sudah dari orang tuanya mampu. Memang ya, tidak menafikan ada yang begitu. Tapi kebanyakan kita tuh punyanya gitu. Setelah, bukan sebelum. Nah, yang penting dari kita ini semangat untuk punya gitu. Ya. Jadi nggak malas gitu. Kalau udah malas nggak ada obatnya, susah. Bagaimana ya saya menjelaskan ini? Contohnya begini loh. Menurut saya mencari nafkah itu adalah gengsi. Sepanjang kita bisa dan halal, lakukan. Seperti saya pernah mencontohkan, ada teman saya kerja sudah habis proyeknya dari Korea. Ya, lalu dia nganggur karena waktunya sudah habis. Pulang ke rumah, itu teman pengajian saya sering ngutang sana, ngutang sini. Suatu saat pengajian dilakukan di rumah dia. Ternyata saya melihat ada sisi potensi ekonomi. Karena tempat dia berada itu dekat dengan kerumunan orang. Kerumunan orang ngapain? Dulu tuh pada ngantri bayar listrik. Dulu kan listrik tuh ngantri kan, panjang. Ada yang mau setor, pokoknya urusannya bank lah, dekat dengan bank. Orang kalau udah ngumpul sampai membludak, nah ini potensi. Kalau orang ngumpul kan butuh minum, ya gitulah pokoknya. Snack, kalau perlu ada toiletnya, ya kan? Dibagusin aja toiletnya tuh, premium. Kan peluang itu. Begitu saya beritahu, ngapain saya begitu-begitu? Gengsi dia. Nah ini,
Nggak boleh kita selaku laki-laki itu gengsi membiarkan anak istri kita nggak makan. Lebih gengsi mana kita ngutang dengan orang. Tuh menurut saya loh ya. Jadi apapun peluang itu kita lakukan demi membela anak dan istri. Harus begitu kita. Lain hal kalau nggak ada peluang ya. Karena kita nggak tega melihat anak istri sampai terlantar, sampai nggak makan. Ya, kalau nggak makan kurang gizi, mereka sakit. Ya, mereka nggak punya acara, tidak bahagia. Apa Anda tega begitu sebagai kepala keluarga? Nah ini, ya ini contohkan ini. Rasulullah bersabda, salah satun haqqa 'ala Allah aunuhum. Ada 3 pihak yang wajib ditolong oleh Allah. Nah ini, 3 pihak akan mendapat pertolongan. Pertama, an-nakih alladzi yuridul afaf. Di antara 3 itu adalah orang yang mau nikah, yang menginginkan pernikahan itu menjadi jaga diri. Afaf ya, menjaga diri. Jadi orang yang berniat menikah, niatnya adalah supaya kehormatannya terjaga. Ya, kalau dulu saya menikah itu tujuannya supaya Islam saya tidak hilang. Ya, dulu saya menikah itu. Saya nggak ada niat-niat. Tapi saya membaca banyak orang yang masuk Islam, nggak ada juntrungnya. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian man tardawna, orang yang kalian ridhoi, dinahu agamanya, wa khuluqahu dan akhlaknya. Ya, apabila datang melamar kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fankihuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu, jika kalian tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang meluas. Ya, kalau di zaman Rasulullah itu tadi seorang sahabiah Fatimah binti Qais ya, kemarin sudah diceritakan, datang pada Rasulullah, saya dilamar 2 laki-laki, satu Muawiyah, satu lagi siapa saya lupa. Rasulullah memberi petunjuk, kalau Muawiyah miskin, so'luk, tapi kalau yang satu itu saya lupa namanya, dia tidak pernah menanggalkan tongkatnya. Jadi adabul mufrad, ya ini makna kiasan dari orangnya kasar, tongkatnya nggak pernah ditinggalkan, jadi dia suka ngegebuk lah. Nah, udah kalau kamu mau nikah dengan Usama bin Zaid saja. Usama itu kayak Tyson, hitam, gede, perkasa. Keluarganya pada memberontak karena perempuan Fatimah ini berkulit halus, putih, nggak kebayang gitu ya, calonnya itu hitam, nggak sesuai lah. Waduh, nanti kalau jalan-jalan gimana? Jadi keluarganya menolak, keluarga dari si perempuan ini, janganlah, masih sama dia. Fatimah katakan, ini pilihan Rasulullah, keimanannya lebih tinggi daripada selera. Ini adalah pilihan Rasulullah. Apa yang terjadi saudara? Setelah menikah dengan Usama, anak-anaknya menjadi kibarul ulama. Kita nggak pernah tahu masa depan, tapi kalau yang dipilih Rasulullah udah nggak salah lagi. Ya, sahabat sampai segitunya, walaupun dia secara feeling nggak demen gitu ya, udah dinikahkan saja. Nah, kita juga kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita lebih mengedepankan rasa, selera. Cantik, casingnya bagus, ya kan? Dalamnya belum tentu. Ketika saya diskusi dengan para ustadz yang satu dengan saya, mereka juga kesulitan untuk mendefinisikan orang soleh itu bagaimana. Kan di sini kan petunjuknya kita nikahkan dengan orang soleh. Ya, bapak-bapak sekali kan punya menantu nih. Melihat orang soleh itu bagaimana? Ngaji, ya kan nggak bisa. Apakah orang ngaji itu orang soleh? Salah satu tanda orang soleh memang ngaji. Tapi ngaji tidak selalu soleh.
Sebab boleh jadi dia mau nikah aja dia. Menjelang nikah dia ngaji gitu kan. Bisa jadi begitu. Jadi bagaimana? Saya sendiri mati jurus lah untuk melihat. Karena itu saya menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara saya menyerahkan diri pada Allah? Istikharah, dengan cara istikharah. Saya jalan dengan istikharah. Antara lain kita lihat dulu kenalan-kenalannya. Ya, kenalan dia siapa, yang pernah hidup lama dengan dia siapa. Itu. Yang kedua, ya, saya istikharah. Tuh. Sebab Allah Maha tahu itu masa depan. Sulit membaca itu. Ya, membaca orang soleh atau tidak soleh. Nah, terus masa depannya gimana? Nah ini, jadi nasihat dari Syekh Utsaimin, sebaiknya kalau kita tidak mampu kita tahan dulu. Nah, kembali kepada orang yang punya anak gadis, ya jangan terlalu pelit. Kalau ketemu, ya kalau melihat calonnya itu kira-kira nggak males, ya karena kurang-kurang dikit, ya udahlah nikahkan aja. Itu tuh maksudnya. Ya jangan terlalu selektif. Ya. Wal maksud binikah ya ja'alallah baina zaujaini waladan salihan yantafa'u bihayati. Karena boleh jadi kedua orang tuanya miskin, boleh jadi, tapi nanti begitu punya anak kaya raya. Bisa jadi begitu, ya. Jadi dari rahim dia akan lahir anak-anak yang cerdas. Karena membaca masa depan murid juga susah, Pak. Sama dengan membaca ini masa depan murid. Jadi jangan kita perlakukan anak-anak murid yang nakal dengan kejam. Sebab kita tidak pernah tahu masa depan. Ya, ada orang yang kemudian kenyataan dia lanjut. Padahal dulunya nakal. Ada yang kita bangga-banggakan malah berhenti. Nah ini jadi guru itu mengambil kesimpulan masa depan itu susah ditebak. Jadi kita sebagai pendidik hanya memberikan sugesti, promosi, itu, motivasi. Ya orang tua juga begitu. Yang penting itu tadi, jangan sampai ada penyakit malas. Malas berkreasi. Nyari, terus nyari. Sebab para ahli mengatakan rezeki itu sudah ditakar. Kita hanya menjemput saja. Al-maksud binikah daf'u asbabi syarr wal fitnah. Dengan kita menyelenggarakan pernikahan berarti kita sudah melakukan penolakan terhadap keburukan. Penolakan bencana. Jadi kalau nggak nikah itu terjadi bencana. Walaisal maktub binikah tahsilul mal. Karena nikah itu niatnya bukan untuk komersil. Ya, jadi nikah itu tidak boleh diartikan dengan memperkaya diri. Memperkaya diri itu adalah dengan dagang, kerja. Jadi Anda jangan menargetkan pernikahan itu dengan kekayaan, ya. Jadi niat kaya itu dengan menikah jangan. Harus niatnya menyelamatkan, bukan untuk kekayaan. Ya. Menurut saya itu intinya begitu. Yang penting jangan menikahkan dengan orang yang malas. Bagaimana tahu malas apa enggaknya? Lah inilah upaya kita. Bagaimana supaya tahu. Tapi kalau sifatnya orang yang rajin, nanti akan ketemu jalan. Yang penting rajin. Ya, berkreatif. Karena kita kan nasibnya beda-beda. Nah, inti dari nasihat dari Syekh Utsaimin ini ditujukan kepada kedua belah pihak. Kepada orang yang ingin menikah, pujangan. Kalau belum ketemu, sabar. Bagi mereka yang punya gadis, jangan terlalu jual mahal, singkatnya gitu. Kalau sudah ketemu yang ideal, sekufu, ya sudahlah. Nikahkan saja. Soal kekurangan-kekurangan, nanti kita akan support. Yang penting tadi itu, orangnya rajin, mau belajar, itu kan, itu intinya. Ya, modalnya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.